Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirafi. Demikian juga dalam sekalian aktivitas muamalat dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Begitu juga dalam pekerjaan apapun. Kalau misalnya kita seorang politisi, kita punya ilmu tentang politisi, maka kita tidak akan kerjakan segala sesuatu yang tidak dibenarkan Islam dalam aktivitas politik kita. Maka pada saat itu ketika kita menjaga apa yang halal, apa yang haram dalam aktivitas politik kita, itu sama saja berarti kita sudah menjadi seorang muslim yang zuhud. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuktaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Dan tiap-tiap orang yang berkecimpung dalam berbagai bisya'in minha, dalam berbagai aktivitas tersebut, maka dia diwajibkan mempelajari ilmunya. Yuktaradu alaihi ilmu taharruz. Apa tujuannya? At-taharruzi anil harami fihi. Supaya dia dapat terhindar dari hal yang haram. Nah, apapun pekerjaan yang kita lakoni dalam setiap keseharian hidup kita, kita mesti punya ilmu. Apa tujuan dari ilmu tersebut? Kata Syekh Az-Zarnuji, tujuannya adalah agar kita terhindar dari hal-hal yang haram. Dan ketika kita terhindar dari hal-hal yang haram, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab pentingnya kita punya ilmu. Maka seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa bagi setan itu, bagi iblis itu, dia lebih takut kepada seorang yang punya ilmu, satu orang yang dia beribadah tapi dia tidak punya ilmu, satu lagi dia tidak sedang beribadah tapi dia punya ilmu. Itu lebih ditakuti oleh iblis orang yang punya ilmu ini. Jadi ilmu itu sangat ditakuti oleh iblis. Perlu kita pahami bahwa dengan alasan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Dan kemudian setelah Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama ilmu, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, maka kemudian Allah meminta kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Oke. Jadi jelas ya bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk memiliki ilmu untuk dapat mengerjakan apa yang kita lakoni, profesi-profesi masing-masing kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa syaraful ilmi la yafa' ala ahadin idh huwa al-mukhtasu bil insaniyah. Dan tentang kemuliaan ilmu itu tidak ada seorang pun yang dapat meragukannya. Karena ilmu itu mukhtassu bil insaniyah, khusus hanya dimiliki oleh seorang manusia. Jadi sebenarnya persoalan kemuliaan ilmu tidak ada seorang pun yang dapat meragukan kemuliaan ilmu, karena memang ilmu itu membedakan antara seorang manusia dengan yang bukan manusia. Apa yang membuat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dia diberikan ilmu karena dia diberikan akal ya, sehingga dia bisa menuntut ilmu. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi. Karena semua perkara selain ilmu itu dapat dimiliki sairul hayawanat. Semua hewan, kasyaja'ah, seperti keberanian, wal jur'ati, nekat, wal kuwati, kuat, wal judi, murah hati, wal wasyafaqah, belas kasih sayang, wa ghairiha, dan lain sebagainya yang selain ilmu. Jadi ilmu itu mulia pada diri manusia karena memang hanya bisa dimiliki oleh manusia. Sementara selain ilmu itu bisa dimiliki oleh hewan seperti keberanian, nekat, kuat, murah hati. Jadi itu yang hanya dimiliki oleh yang bisa dimiliki oleh selain manusia. Maka oleh sebab itu ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Dan juga dengan ilmu tersebut
Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan manusia. Wabihi azharallahu taala fadla Adam alaihi salam alal malaikah wa amarahum bisujudi lahu. Dengan ilmu, dengan ilmu azharullahu taala, Allah taala mendahirkan fadla Adam alaihissalam, keutamaan Nabi Adam alaihissalam alal malaikah, di atas malaikat. Wa amarahum bisujud lahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, kenapa Allah memerintahkan sujud kepada Adam? Karena memang Allah telah memuliakan Nabi Adam dengan ilmu. Wa inna syaraful ilmi biqaunihi wasilatan ilal barri wat taqwa. Sesungguhnya kemuliaan ilmu biqaunihi, dengan kedudukannya itu dapat menjadi wasilatan, menjadi wasilah ilal birri wat taqwa. Apa yang membuat ilmu itu menjadi mulia? Karena memang ilmu itu bisa menjadi perantara kita untuk dapat berbuat kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Tanpa ilmu kita tidak akan dapat berbuat kebaikan dan ketakwaan. Tentu berbeda antara seorang yang punya ilmu berbuat baik dengan seorang yang tidak punya ilmu yang berbuat baik. Kalau seorang yang punya ilmu dia berbuat baik, dia tahu bagaimana berbuat baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu ketika dia berbuat baik, dia mungkin tidak tahu bagaimana kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita katakan, kalau orang yang punya ilmu tentu dia akan berbuat baik semata-mata hanya berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak punya ilmu, dia bisa jadi akan melakukan sebuah amal baik itu hanya demi perhatian manusia. Dan ketika hal seperti itu terjadi, berarti amalnya dia itu tidak dapat mengantarkan dia kepada kebaikan dan kepada ketakwaan. Dan alladzi yastahiqu biha almar'u al-karamah. Ilmu juga yang membuat manusia berhak untuk memiliki karamah indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Ilmu yang dapat membuat seorang manusia memiliki karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'adatal abadiyata, dan kebahagiaan abadi. Ilmu juga yang dapat mengantarkan seorang muslim untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Subhanallah ya. Jadi para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang memilikinya, karena memang ilmu ini dapat menjadi perantara kita untuk mengerjakan kebaikan dan juga untuk meraih ketakwaan. Tanpa ilmu kita tidak akan dapat meraih kebaikan-kebaikan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu seorang manusia tidak akan mendapatkan karamah dan kebahagiaan yang abadi kelak nanti di akhirat ya. Maka dalam sebuah kitab juga dikatakan, kalau kamu ingin meraih kebahagiaan dunia dengan ilmu, kalau kalian ingin meraih kebahagiaan akhirat dengan ilmu, dan kalau ingin meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat juga dengan